Bagaimana kabarnya jamaah sekalian dan pemirsa ZA Official dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, para hadirin sekalian dan juga pemirsa ZA Official beserta TV-TV Sunnah ya yang meliput kajian pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan juga dengan tanggal 13 Juni 2022 Masehi. Kita berjumpa kembali untuk membahas kajian di kitab Sayyidul Khatir insyaallah bersama Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu Ta'ala. Yang kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa. Ini mungkin juga para petani ya, yang bercocok tanam dan seterusnya perlu mendengar kajian ini dan sangat penting, yaitu mengambil pelajaran dari tumbuhan. Ternyata dibahas juga di kitab Sayyidul Khatir karangan Imam Ibnul Jauzi. Bagi pemirsa ZA Official dan TV-TV Sunnah yang lainnya yang merelay, live relay maupun delay, kami sampaikan untuk interaktif. Silakan langsung ke nomor 08118033 389 08118033 389. Bagi pemirsa dan jamaah sekalian, kami sampaikan bahwa Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu memiliki program dakwah sunnah DSPN, dakwah sunnah peradaban Nusantara, yang berada di 11 yang mengutus dai ya, 11 dai di 8 daerah di Nusantara. Untuk apa saja? Untuk mengenalkan tauhid ya, untuk mengenalkan sunnah di 8 daerah di Indonesia. Maka dari itu, bagi jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi, silakan bergabung ke kami melalui BSI, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor 2636170250. Kami ulangi sekali lagi, di nomor rekening 2636170250 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu, dengan mengonfirmasi bantuannya ke nomor 081111112192 081111112192. Baik, mari kita hadirkan niat kita siapkan catatan kita, dan kita niatkan karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita semua di surga. Dan kita persilakan kepada Ustadz Zainal Abidin LCMM, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibu-ibu sekalian, sekedar mengingatkan, hari ini hari Senin, hari ini juga awal Ayyamul Bid, dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk puasa tanggal 13, 14, 15. Itu buat arisan bagus tuh Bu ya. Kan puasa nanti dapat arisannya maghrib ya, arisannya dikocok buka puasa, nah kan enak.
Karena tubuh kita yang kita tiap hari isi makanan ini, kadang makanannya itu tidak cocok, ya, bukan nggak baik, nggak cocok. Apalagi sudah umur di atas 50, itu banyak nggak cocok. Gorengan sudah mulai nggak cocok. Soto, jeroan nggak cocok. Nasi banyak-banyak nggak cocok. Cocoknya apa, Bu? Hah? Ya, cocoknya itu makan itu, Bu, cukup daging sama telur. Ya, itu dibanyaki sama buah-buahan. Jangan sering-sering makan malam. Makan malam usahakan setelah maghrib, sebelum maghrib. Baik. Puasa sunnah itu indah. Ada yang dibikin oleh Allah, ngisi sehari, nguras sehari, yaitu puasa Daud. Jadi ngisi sehari, dikuras sehari. Ini paling sehat. Ada yang ngurasnya itu mingguan, setiap minggu, yaitu Senin Kemis. Masya Allah, ya. Kenapa dikurasnya Senin? Karena rata-rata pol-polan itu Jumat, Sabtu, Ahad, libur, makannya Masya Allah. Itu. Apalagi kadang-kadang udah melampiaskan capek, ya minggu itu empek-empek masuk, ya rujak, ya bakso, Masya Allah, ya. Makanya dikuras hari Senin. Kemis persiapan Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, sehat itu. Nah, ada yang ngurasnya itu seminggu ini, sebulan sekali, yaitu Ayyamul Bid. Kenapa tanggal 13, 14, 15? Karena rata-rata ini hasil penelitian, Bu, ya. Jadi berkali-kali, beberapa ratus, mungkin ribu sampel dibuat penelitian. Jadi orang-orang temperamen emosional itu ternyata rata-rata meningkat itu tanggal 13, 14, 15. Termasuk pecandu narkoba. Itu kumat itu tanggal-tanggal itu parah. Kenapa? Setelah diteliti ternyata itu adalah pengaruh dari gravitasi bumi. Meningkat tanggal 13, 14, 15 karena pengaruh dari bulan purnama. Makanya di sini juga pengaruh di dalam peningkatan darah manusia. Ketika darah itu tambah kencang, tambah kental, maka emosional itu akan bertambah. Jangankan darah kita, air laut aja pasang. Makanya Masya Allah, Islam menganjurkan kita itu puasa Ayyamul Bid. Masya Allah, ya. Tanggal 13, 14, 15. Bahkan sampai Abu Hurairah itu mengatakan, awsani khalili, kekasihku itu memberikan wasiat. Masya Allah. Jadi tagnya itu sampai tag yang digunakan wasiat, saking pentingnya. Apa itu? An utira qabla an anam, saya witir sebelum tidur. Bagi yang tidak bisa bangun tahajud, gimana, Bu? Tahajudnya lancar? Kok nggak jawab? Nggak ada orang ini? Nggak ada? Ada. Jangan-jangan gue ditinggal nih. Gimana tahajudnya? Masya Allah.
Tahajud itu bikin kita itu berkecukupan. Kata Allah, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu salafun salih itu paling sedikit tidur, meletakkan lambungnya di tempat tidur. Ya. Dan pada waktu sahur dia itu beristighfar dan terhadap hartanya infak. Masya Allah. Berarti kesimpulannya orang yang rajin tahajud itu berkecukupan karena rajin infak. Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan Rasulullah, innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawab. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Cifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Kerjanya cuma tidur, ngorok, tidur. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Diajak ngaji susah, duduk di majlis ta'lim repot, ibadah kadang belepotan, kencengnya cuma ngurus dunia, persis seperti keledai. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, sangat bodoh di dalam masalah akhirat. Jangan sampai. Taib, sekarang kita masuk bukunya. Ada yang bawa buku ya? Masya Allah, dibuka di di bab berapa ya? Sebentar. Di buku saya ini nggak ada babnya, sebentar. Nah ini di bab 45 ya, yang ada bukunya. Bismillah. Lamma talammahtu, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, lamma talammahtu tadbir as-sani', setelah saya renungkan dengan seksama pengaturan zat yang maha pencipta, yaitu Allah, fi sawqi rizki, di dalam menggiring rizki saya. Masya Allah, ini menunjukkan rizki itu digiring, bu. Rizki itu diantarkan oleh Allah, bukan kita yang mengejar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law haraba ahadukum min rizkihi," seandainya di antara kita itu lari dari rizki, jatah yang telah diberikan Allah, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut, maka rizkinya akan mengejar seperti mengejarnya kematian pada dirinya. Makanya di sini yang penting ikhtiar, yang penting kita itu mengerahkan sebab. Jauhkan dari target-target yang muluk-muluk, jauhkan dari prediksi-prediksi yang meyakinkan, yang itu menafikan ketetapan Allah. Subhanallah, ibu-ibu yang hadir di sini, saya tanya dulu, ketika SMP, dulu pernah sekolah SMP nggak? Alhamdulillah. Ijazahnya ada nggak nih? Kayaknya udah hilang deh pas kawinan, ketinggalan di KUA ya. Tapi pernah nggak ibu dulu berpikir ketika duduk di bangku SMP akan tinggal di Jakarta,
rezeki saya akan usahanya seperti ini. Nggak ada. Wallahi ketika saya dulu itu duduk di bangku SMP, tidak pernah berpikir rezeki saya itu dari saluran mana Allah kasih. Itu menunjukkan subhanallah, rezeki itu ngejar kita, Allah yang atur. Makanya Allah tegaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah rezeki yang dikaruniakan Allah ini untuk kehidupan akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya tujuan akhirat, dunia ini hanya sarana. Itu harusnya seperti itu. Makanya jangan gundah dengan masa depan. Subhanallah Bu, ya, jangankan 5 tahun, 5 bulan. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang itu tidak tahu besok, Masya Allah. Ibu pernah nggak tahu ceritanya seorang malaikat yang datang di majlis Nabi Sulaiman? Pada saat itu dia mendapatkan ini malaikat maut, disuruh untuk mencabut nyawanya salah seorang di antara pejabat tersebut di suatu tempat. Malaikat tersebut berkata, Allah menyuruh orang ini saya cabut di tempat ini. Sekarang di sini gimana ceritanya? Subhanallah. Tidak selang lama orang tersebut ditugaskan oleh Nabi Sulaiman ke tempat nyawa orang itu dicabut. Makanya betul kata Rasulullah SAW, bila Allah menginginkan kematian seseorang di suatu tempat, akan digiring dengan suatu kebutuhan. Masya Allah. Kita tinggal di Jakarta, hidup di Jakarta, maisha kita di Jakarta, ditakdir catatan Allah ternyata kita itu mati di Soviet, digiring ke sana. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau pindah ke Mesir, beliau pamitan kepada teman-temannya, saya tidak tahu apakah saya digiring ke Mesir untuk suatu kemuliaan dan kenikmatan, ataukah saya digiring untuk merenggut secangkir secawan sakaratul maut. Masya Allah. Itulah kehidupan. Makanya masa depan yang hakiki adalah akhirat. Masa depan yang harus betul-betul kita bangun adalah akhirat. Semua dunia ini menunjukkan kepunahan. Nanti kita akan sampaikan setelah ini. Ya, kita lanjut. Lamma talammahtu tadbir as-sani' fi sawqi rizqi bi tashhir as-sahab. Subhanallah, ini ibu-ibu, dalil yang menunjukkan rizki itu digiring oleh Allah ke kita. Rizki itu tidak akan bisa lari kalau itu memang nasib dan jatah kita. Coba ibu-ibu ketika melihat pertanian, yang nurunkan hujan, yang ngasih hujan siapa? Subhanallah. Yang narikin tumbuh ini apa namanya, padi sampai tinggi, pohon kelapa sampai tinggi, pohon mangga sampai tinggi, ibu sendiri. Masya Allah. Coba bayangin kalau seandainya petani itu yang narikin pohon padi, itu berapa capeknya Bu? Masya Allah. Itu pinggang bisa jebol itu. Tapi subhanallah, petani hanya menyemai benih. Kemudian tinggal sekarang ini mengawasi, mengontrol. Paling banyak, paling banter petani itu hanya menyiangi rumput, ngasih pupuk. 90% pertanian itu usaha Allah.
Makanya ibu-ibu dibalik, ketika zakat Allah hanya minta 10%. Coba kalau memang Allah minta semua, ini kan tanah saya, yang ninggiin pohon saya, yang ngisi padi saya, yang ngisi, Masya Allah, apa yang bisa diperbuat oleh manusia. Makanya tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam warna-warni pohonnya, daunnya, bunganya, buahnya, sebagai sinyal ibrah, pelajaran untuk kehidupan. Makanya mengambil pelajaran dari tumbuh-tumbuhan. Manusia itu ada kalau dideketin kecut kayak jeruk, ada nggak orangnya? Ada orang yang kalau dideketin manis kayak kurma, sepet kayak siapa? Aduh, Masya Allah. Dan subhanallah, daun pohon-pohonan itu, makanya tetumbuhan itu menceritakan tentang jenis manusia, nasib manusia. Ada yang dikasih nasib manis, ada yang dikasih nasib kayak kedondong. Apa? Kedondong gimana? Asem tapi halus dalamnya. Rambutnya juga begitu ya, ada daunnya lebar-lebar, ada yang kecil-kecil, ada yang panjang-panjang, ada yang bunder-bunder. Subhanallah, tumbuhan ini adalah permisalan daripada nasib kehidupan manusia, jenis kehidupan manusia, dan warna-warni corak kehidupan. Ada yang buahnya itu di musim kemarau. Kayak contohnya Bu, semangka. Dan rata-rata musim kemarau itu yang ditumbuhkan oleh Allah yang banyak airnya. Ada yang ditumbuhkan oleh Allah buahnya itu masa-masa transisi yang banyak penyakit pancaroba, biasanya yang kecut-kecut, dondong, jeruk, karena untuk stabilitas. Jadi dengan demikian kita sekarang ini tinggal terima nasib. Allah menggiring hujan, coba. Kenapa harus nyampe ke mana? Ke Munjul, tidak ke Bekasi. Itu semuanya adalah ketetapan Allah. Jadi kalau kita perhatikan, subhanallah Bu ya, ada sekarang ini cabai ditanam satu akar dengan tomat, rasanya campur nggak sama cabai? Masya Allah, tahun ini gue panen tomatnya pedas semua Mas, karena rasa cabainya nyampur ke tomat. Dan ajaibnya di sini tanahnya sama dan airnya sama, tapi ketika masuk ke durian, subhanallah, menjadi buah yang ibu tahu rasanya berbeda dengan pepaya, berbeda lagi dengan semangka, berbeda lagi sekarang dengan melon, berbeda lagi dengan mangga, berbeda lagi dengan jambu jeruk. Allahu Akbar. Ini semua siapa? Ibu pernah sekarang ini pisang urun manisnya? Coba kalau petani pisang itu disuruh untuk ngasih manisnya pakai gula beli dari pabrik, ada yang sekarang ini kuat? Cuman kita disuruh oleh Allah bayar, alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmadu 'alaiha wa idza shariba syurbatan fayahmadu 'alaiha. Allah itu sangat ridha banget kalau melihat hambanya makan, setelah makan mengucapkan alhamdulillah, minum setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Itu saja yang diminta Allah. Zakat pun setahun kali, sepanen sekali, itu pun 10%. Tapi manusia pelit. Nah ini. Nah, pelajaran apa? Wa inzalil matar, diturunkan hujan. Subhanallah. Coba orang kadang-kadang gara-gara hujan gak jadi ngaji,
gara-gara hujan sekarang ini ada banyak orang yang takut hujan, padahal tidak ada air yang paling bersih kecuali air hujan. Ibu kotor pakainya kalau kena hujan? Enggak. Bahkan barokah, bahkan kita bisa gunakan untuk berobat. Makanya Allah katakan, wa anzalna minas samai ma'an mubarakan fambatna bihi jannatin wa habbal hasid wa anzalna minas samai ma'an mubarakan, air berkah. Tapi kadang-kadang dibuat alasan, aduh mbak afwan gak jadi ngaji hujan, padahal hujan-hujanan juga enak. Bahkan ada terapi mandul dengan hujan-hujanan. Jadi orang yang tidak punya anak itu bisa terapi suami istri sering hujan-hujanan. Tapi jangan di Jakarta, karena memang di sini banyak emisi macam-macam di sawah. Nah nanti sambil airnya ditadah, diminum langsung. Oh masya Allah, ternyata itu memberikan kesuburan untuk suami istri itu bagus. Hikmah. Jadi air yang barokah. Nah di sini Allah memberikan satu perumpamaan turunnya air terus menumbuhkan ketanaman. Lihat ibu-ibu surat Yunus ayat 24. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض إنما يأكل الناس مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan hidup itu seperti air turun dari langit. Wow, masya Allah. Ya, tiba-tiba kaya, banyak duitnya. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am. Hujan itu bikin tumbuhan mereka hijau ranu, bikin orang kagum, punya mobil, punya rumah. Wah, murah banget, nah, kan gitu. Sampai saking banyaknya duitnya, jam 1 miliar, murah banget. Ya, tas 1,5 miliar, murah banget. Katok dalam 500 juta, murah banget. Nah, tiba-tiba, masya Allah, dinikmati kanan kiri, dikagumi oleh manusia. Di sini kata Allah, mimma ya'kulun nas wal an'am. Manusia, hewan-hewan ternak menikmatinya. Orang kanan kirinya bersenang ria. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dia menyangka selamanya akan seperti itu. Dia menyangka selamanya dia akan enak terus, kaya terus, banyak duitnya, melimpah hartanya. Tapi tidak. Ataha amruna lailan aw nahara. Bisa saja siang atau malam Allah mencabut kekayaan itu dan akhirnya semuanya menjadi miskin mendadak. Seperti sawah tiba-tiba kering, tiba-tiba hangus, tiba-tiba sekarang kering keruntang, bahkan tidak menumbuhkan satu tumbuhan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu sekalian, dunia itu satu. Diperhatikan nggak gue nih? Ibu-ibu, ada nggak? Halo, tes tes. Halo, ya, oke. Jadi dunia itu tidak ada yang abadi, sementara. Dan dunia itu hanya perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu perhiasan, dan ciri daripada perhiasan dipamerkan, dibanggakan, dipandang indah, dibuat simpenan. Tapi nggak ada yang abadi. Dunia itu Masya Allah diibaratkan oleh Allah di dalam surat Yunus ini ayat 24 seperti air datang dari langit kemudian membasahi bumi, menumbuhkan tumbuhan yang sangat hijau ranu. Masya Allah, mengagumkan petani yang sedang menanam, dinikmati hasilnya, tapi tiba-tiba kering, tiba-tiba miskin. Makanya selanjutnya ibu bisa lihat di dalam surat Al-Kahfi, lebih top lagi. Lihat surat Al-Kahfi ayat 45. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا كَمَاءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. Muhammad, berilah perumpamaan sebuah kehidupan itu, kehidupan dunia itu seperti air. Jadi datangnya seperti air, perginya seperti angin. Masya Allah. Makanya jangan terkesima, jangan silau, biar kalau hilang tidak stres, biar kalau hilang tidak terpuruk, biar kalau hilang itu tidak kaget. Karena kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ini, dunia itu datangnya seperti air, membasahi bumi, membuat tanaman merekah hijau ranu, membuahkan suatu tumbuh-tumbuhan, buahnya yang ranum dan enak. Ternyata tidak lama langsung diterpa angin, terbakar, kering karena musim kemarau. Itulah kehidupan. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Itu makanya hati-hati. Katanya para ulama, Yahya ibnu Mu'ad, sesungguhnya harta itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar meruqyah, jangan coba-coba pegang. Apa itu ruqyahnya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan hak-haknya, cari dengan saluran yang halal, zakatnya dibayar, infak dilakukan. Dan ibu-ibu yakinlah, gak mungkin ada ceritanya orang yang miskin gara-gara rajin infak. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan tambah, gak mungkin ya Allah dan Rasulnya mendustakan ucapannya sendiri. Mana qasamalun min sadaqah, harta itu tidak akan bakal kurang karena disedekahkan. Nah selanjutnya Allah mengumpamakan kehidupan lagi di dalam surat Az-Zumar ayat 21. Masya Allah ya. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yakhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu khutama. Sama ya. Jadi dunia itu datang air seperti air membasahi bumi ya. Beli terlihat subur, makmur, menyenangkan setiap orang yang melihat.
mengagumkan setiap orang yang sekarang ini menyaksikan tiba-tiba mengering, tiba-tiba ludes, tiba-tiba miskin. Itulah kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan yang berputar terus, tidak mungkin ada yang konstan. Ibu-ibu, sekarang saya tanya, ibu kalau mau beli pasta gigi, bilangnya ke warung apa? Beli odol. Padahal odol itu merek pasta gigi. Di mana itu pabriknya? Hilang. Padahal subhanallah namanya harum terkenal. Itulah kehidupan dunia. Ibu-ibu dulu masih mengikuti pertama kali ada muncul HP pisang. Pernah nggak beli? Atau ini generasi, bukan generasi pisang? Subhanallah, Nokia mana sekarang? Itulah kehidupan, ya. Bahkan sampai hari ini, ya, sampai hari ini, ibu-ibu kalau beli air minum, beli apa? Padahal itu merek. Sampai ada orang di kampung itu meskipun motor yang dibeli Yamaha tetap aja beli Honda. Iya itu. Aduh, saya pinjam Hondanya, nggak punya Pak, saya punya Kawasaki. Itu, masya Allah. Di mana itu semuanya? Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, summa yaj'aluhu khutama. Kemudian Allah semua jadikan hancur berantakan, hilang. Banyak perusahaan-perusahaan yang bonafit, banyak perusahaan-perusahaan yang hebat, banyak perusahaan-perusahaan yang kuat, hilang. Sekarang ibu-ibu dulu kalau mau uji, habis ujian, lulusan, rata-rata foto kemana Bu? Dulu ibu fotonya, atau nggak punya ijazah? Dulu foto kemana? Masih ingat nggak? Puji? Iya, sama Kodak ya. Mana? Subhanallah. Itulah. Jadi dunia itu harus kita sikapi, jangan terlalu dekat. Ya, intinya siap di tengah. Siap kaya, kudu siap. Kok nggak jawab nih? Ini masih ada orangnya kan? Siap kaya, kudu siap. Bu, saya tanya gini Bu, pilih yang mana? Kaya syukur, miskin sabar. Masya Allah, Masya Allah, hebat. Nah, pilih mana? Kaya sabar, miskin syukur. Biarpun susah, yang penting kaya. Itu, ya kan? Kaya sabar kan susah terus tuh, sakit-sakitan, sering ke rumah sakit, trigliseridnya kumat, kolesterolnya tinggi, itu. Ayo kita renungkan semua biar kita itu bisa menyikapi dunia. Surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaysin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. I'lamu, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun,
permainan, lahun, senda gurau, zina, perhiasan, dan bangga-banggaan, dan pingin paling banyak di dalam harta dan anak. Kama sadi ghaisin, padahal semua itu seperti hujan, membuat kagum petani, menyirami sawahnya, tumbuh sekarang padinya dengan baik, tanamannya dengan baik, tiba-tiba kering, kemarau, bahkan tidak ada satu batang rumput pun yang sekarang ini tumbuh. Itulah dunia, itulah dunia. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu itu hidup di dunia seperti merantau atau mampir. Ibu sekarang di sini ibarat mampir kajian. Akan terus di sini? Enggak. 1 jam, 1,5 jam udah pergi. Mampir sekarang ke rumah teman, paling juga 1 malam nginep. Dan perantauan itu biasanya ini mentalnya, biarpun saya di Jakarta gelandang, biarpun sekarang saya di tempat perantauan ini hidup apa adanya, prihatin, yang penting pulang kampungnya itu keren. Itu perantau yang hebat. Jangan sekarang pulang ke kampung malah utangnya banyak, dikejar-kejar debt kolektor. Gimana? Artinya kita pulang ke kampung akhirat dengan membawa berbagai macam kenikmatan, dengan berbagai macam bekal yang menyenangkan, sehingga kita mendapatkan surga. Karena di dunia ini ya Bu ya, ada orang-orang menyikapi dunia ya Bu ya, ada yang menyikapi dengan berbagai macam sikap, pokoknya dunia adalah segala-galanya, tenggelam, lalai di dalam kenikmatan dunia. Dia mencarinya, mengumpulkannya tanpa batas. Ada orang yang sekarang ini menghindari, gak mau dunia sama sekali. Tapi yang benar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tentang masalah dunia. Kita baca lagi, lanjut bukunya. Jadi kehidupan dunia ini seperti turunnya hujan, dikiringlah Allah itu mendung. Coba bayangkan, mendung di atas kita ini Allah kiring sesuai dengan nasib masyarakat itu. Ada yang ditimpakan di Bekasi, kadang-kadang subhanallah Bu, kadang-kadang kita masya Allah habis kehujanan deras sekali, subhanallah, nggak selang berapa kilo kering. Itulah nasib, itulah rizki. Jangan ngatur-ngatur, Allah yang mengaturnya. Jangan kita ini sekarang itu memprediksi, Allah yang semuanya ini memberikan nasib. Ditimpakan ke sawah ini, masya Allah ya. Makanya pernah ada seorang melihat suara di langit Bu, iski hadiqata fulan, masya Allah. Jadi suara di langit keluar, siramlah sawahnya si fulan ini wahai mendung, masya Allah ya. Itu ajaib Bu, mendung itu lari. Dan kemudian setelah sampai kepada satu sawah itu ditumpahkan, subhanallah. Kemudian orang tersebut mengecek petaninya, dan dia bertanya, kenapa ada apa dengan kamu wahai fulan? Saya mendengarkan seperti ini. Ternyata dia bilang apa? Tidaklah aku menanam kemudian panen, melainkan hasil panennya sepertiga saya sedekahkan, sepertiga untuk kebutuhan keluarga saya, sepertiga saya kembalikan untuk saya tanam lagi ke sawah ini. Allahu Akbar, sodakoh, lagi-lagi sodakoh. Karena berkat doa malaikat setiap hari yang mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak
Dan yang satunya mengatakan, ya Allah, berilah kehancuran orang yang bakhil, pelit dan menahan. Oh, Masya Allah. Nah, jadi kehidupan dunia itu seperti hujan turun, wal bidru dafinun tahtal ardi. Jadi di bawah bumi ini ada biji-bijian yang siap untuk tumbuh, persis seperti kehidupan manusia sekarang yang mati sedang ditanam di bawah. Nanti suatu ketika Allah melalui malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka munculnya kehidupan. Begitu juga seperti tanaman. Sekarang kita tidak tahu di bawah rumput ini, di bawah bumi ini ada berapa juta biji rumput yang siap untuk tumbuh. Ya, di dalamnya. Bahkan kita kalau melihat musim kemarau itu kering semua, tidak ada tumbuhan dan pepohonan. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, di bawah itu ada jutaan akar-akar pohon, biji-bijian yang siap untuk tumbuh, hanya disirami oleh Allah air kehidupan, sangkakala kehidupan berupa hujan. Jadi hujan ini mirip seperti sangkakala nanti untuk akhirat. Ketika Allah tiup, ketika Israfil tiup, maka muncul kehidupan yang dimana manusia-manusia miliaran ini ada di bawah bumi. Dari sini kita bisa memberikan satu kesimpulan, kebangkitan itu pasti. Kehidupan sekarang ini tidak abadi. Suatu ketika terus berganti layar dan terus berganti cerita. Watilkal ayyamun dawiluha bainan nas. Makanya siapapun yang menginginkan keabadian di dunia ini, pasti dia akan kecewa. Makanya carilah keabadian yang hakiki, yaitu akhirat. Kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan yang tidak pernah tersentuh oleh kematian. Makanya ibu-ibu, di dunia ini hanya cari 3. Di dunia ini pokok kehidupan, rukun kehidupan itu 3. 1, hidup sehat walafiat. 2, senantiasa bersyukur kepada Allah. 3, bertaubat dengan taubatan nasuha. Ayo cari apa lagi? Nggak ada. Bukan sekarang kekayaan yang kita inginkan, kepemilikan ini itu, tetapi kata Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis yang mulia, Masya Allah, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang hidupnya tentram, wa mu'afin fi badanihi, badannya sehat, walahu qutu yaumihi, dia hanya memiliki kekayaan cukup dimakan hari ini, faka'annama hizad dunya bihadafiriha, seperti merangkul dunia. Masya Allah, Masya Allah. Untuk apa? Duit banyak, lidah serba nggak cocok dengan makanan. Dengan sekarang kita hidup tentram, suami istri bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati suasana, anak yang dilihat Masya Allah berkah dan soleh. Mau cari apa lagi? Sekarang kekayaan yang sebenarnya itu ibu cuma 3 kata Rasulullah. Yaqulu ibnu Adam mali, anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita, yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran. Wa ma labista faqad ablaita, yang kamu pakai suatu ketika lecek. Wa ma tasaddaqta faqad abqait, yang kamu sedekahkan itu menjadi simpanan abadi di akhirat. Silahkan ibu pilih salah satu di antara 3. Apakah semua kekayaan kita hanya jadikan gombal? Apakah kekayaan kita hanya kita jadikan sebagai apa? Simpanan di toilet? Ataukah kekayaan kita ini kita gunakan simpanan di akhirat? Itu pilihan di tangan kita. Sekarang tawaran di tangan kita. Insya Allah.
Intinya apa yang kita miliki ini semuanya milik Allah. Dunia itu hanya memiliki dua sifat, Bu. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalan dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin nggak umurmu sampai pagi? Nggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi amina wa qad nushijat afan wa wala yadri. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Berita kematian di sekitar kita berulang kali masuk ke telinga kita. Orang-orang terdekat sudah mulai meninggalkan kita selamanya. Tapi mana pelajaran ibrah yang kita ambil? Sehingga dari situlah ibu-ibu, kata Ibrahim Adham, yang bikin hati kita itu keras. Sering kita ngubur kematian, tapi kurang mengambil pelajaran dan ibrahnya. Baik, sekarang kita lanjut. Fa idza asabathu ihtazza khadira. Suatu kehidupan ketika sekarang datang rezeki seperti air, kemudian membasahi tanah, ditanami dengan satu tanaman hijau ranu merekah. Ad-dunya, kata Rasulullah, khulwatun khadiratun. Dunia itu hijau ranu tapi sangat menyilaukan, memukau, menyilaukan. Wa idzan qata'amahul ma, ketika sekarang ini airnya habis, masuk musim kemarau, madda yadat talab yasta'ti, minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Wa amala ra'sahu khadi'a, menundukkan kepalanya setelah miskin. Nah, makanya kata para ulama memang betul, Bu, laula salasatu ma yutaqti'ul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena tiga, manusia itu tidak mau menundukkan kepalanya alias rendah hati, tawadhu. Yang pertama mati, kedua miskin, ketiga sakit. Makanya sekali-kali sakit itu penting. Penting nggak, Bu? Penting. Biar nyadari ternyata saya itu hamba yang lemah, bisa sakit. Sekali-kali nggak punya duit itu penting. Penting nggak? Oh, nggak ada yang jawab, cuma satu lagi. Tuh, satu itu pun lagi bokeh. Ada yang jawab itu serentak gitu loh, biar gue semangat gitu. Penting. Nah, sekali-kali mati juga penting. Penting nggak? Caranya satu, kata Imam Al-Qurtubi nih, caranya sekali-kali mati. Satu, datang ke majelis ilmu, diingatkan tentang kematian. Kayak gini, kan kayak mati aja begini. Ya Allah, nanti gue dikubur di Pondok Rangon apa di Pondok Gede? Tuh, makanya orang yang imannya paling kuat itu orang Pondok Rangon harusnya. Karena tiap hari dekat pondok pesantren penghuninya orang mati. Itu Pondok Rangon. Kemudian yang keduanya melihat orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah, ngap. Yes. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sekarat itu datang, Rasulullah aja, Bu, Masya Allah, mengalami kesulitan berat ketika menghadapi sakaratul maut, sampai sadar pingsan berkali-kali. Kalau tidak ada sekaratnya, melihat orang yang mati mungkin sedang dikafani, mungkin sedang disolatin. Kalau tidak ada orang yang mati,
Nah, ziarah kubur, lihat tempat orang-orang mati di kubur. 4 ini insya Allah itu sekali-kali mati. Jangan kondangan terus, dandan terus, seneng terus, repot. Makanya kata Rasulullah, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Datang kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian setelah itu kita doakan, Allahumma ighfir lahu wasabbidhu. Kemudian kita ambil muhasabah, kita renungkan, ya Allah, andaikan aku mati hari ini, bekal apa yang saya akan bawa. Kemudian yang terakhir, mengingat akhirat. Kalau nanti saya menghadap Allah, kalau nanti saya di mahsyar, kalau nanti saya ditimbang, kalau nanti saya diajak bicara oleh Allah satu persatu, semua nanti diajak bicara Allah. Kalau nanti catatan amal saya dibagi, apakah tangan kanan atau kiri, kalau saya nanti meniti sirat, apakah saya itu sukses atau selamat atau terpelanting. Ini semuanya renungan akhirat. Loh ya. Jadi ibu-ibu, ini ada tips supaya kalau ke mall belanjanya nggak murko, nggak rakus. Mampir dulu ke Pondok Rangon. Oh, mampir, ya Allah, lemes loh. Ada deh nggak jadi ini. Padahal mau beli apa? Ini itu udah. Yang penting seadanya. Makanya betul faedah mengingat kematian itu 3: menyegerakan taubat, menyemangati ibadah, 3 qanaah. Jadi faedah mengingat kematian itu minimal 3: menyegerakan taubat, nggak entar besok. Kemudian yang kedua, menyemangati ibadah. Yang ketiga, qanaah. Nah, udah bajuin aja mbak, nanti juga dibungkus cuman kain kafan. Tuh, kendaraan ini aja mbak, yang penting lancar buat antar jemput anak ke HBS. Alhamdulillah. Ya udah mbak, ini aja, suami nggak macem-macem ya, nggak nambah lagi. Nauzubillah. Ya Allah mbak, ini aja jamnya, yang penting kita lihat waktunya lancar. Udah cukup. Kadang-kadang Masya Allah pakaiannya aja sampai 5 pintu almari. Subhanallah. Dan itu sandalnya itu 24, disetel sesuai dengan warnanya. Kalau pakaiannya hijau, sandalnya warna hijau. Pakaiannya warna hitam, sandalnya warna hitam. Kalau pakainya batik, sandalnya pakai kulit macan. Oh kan, Masya Allah. Allahu Akbar. Akhirnya modest. Makanya sederhana itu ialah, sederhana apa? Sering-sering makan di warung sederhana. Itu mantap tuh, insya Allah. Itu sederhana, nggak punya duit karena habis buat makan. Sederhana itu gini bu, kendalikan hati hingga qanaah. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan, dulukan pola daripada gaya. Nih, kendalikan hati supaya qanaah. Pentingkan kebutuhan daripada keinginan, dulukan pola daripada gaya. Kalau menurutin keinginan, Masya Allah ya, ada tas baru pengen, laptop baru pengen, HP baru pengen, baju baru pengen. Tapi pertanyaannya, butuh enggak? Terus dulukan pola. Sekarang HP, saya sebagai seorang ibu rumah tangga, kenapa harus mahal-mahal gitu? Udah cukup aja yang S22 itu aja, itu benar gitu. Jadi nggak usah gaya lah gitu loh. Kadang-kadang kita itu gayanya didahulukan, akhirnya apa, ngutang sono ngutang sini. Keinginannya sekarang ini selalu dipentingkan, sehingga apa,
kehidupan ini kolap, stres, nggak bisa mengikuti. Apalagi orang itu kalau hidupnya suka ngukur ke orang lain. Loh, sekarang kompornya aja beda, dapurnya aja beda, selera makannya aja kok beda. Kok bisa sekarang ininya pengennya kayak si fulan, nyamai dengan si fulan, harusnya kayak si fulan. Nah, ini repot. Akhirnya apa? Kehidupan apa? Stres, tertekan. Makanya Bu, pengen awet muda, sehat walafiat, pengen nggak? Ini kayaknya nggak beres nih orang sejak tadi nih. 1, jangan stres. 2, jangan diporsir. 3, jangan tertekan. Nah itu, jangan stres, jangan diporsir, jangan ditekan, tertekan. Tuh, insya Allah, apalagi tertekan dengan kebutuhan dunia. Ya Allah, selagi saya sekarang ini punya pakaian, biarpun hanya 3 helai, cukup. Nenek moyang saya dulu di zaman Belanda cuman punya 1, itu pun kadang-kadang cuman untuk menutup ini apa namanya, dari pusar sampai lutut. Alhamdulillah. Kenapa kita harus mencoba untuk terobsesi dengan sesuatu, menggapai sesuatu yang kita tidak mungkin gapai, akhirnya membuat otak kita peres, tenaga kita peres, akhirnya apa? Tertekan, diporsir, stres. Nah, disitulah cepat tumbang, cepat tuwek, terus elek, lalu bokek, kemudian mate. Nah gitu kan. Wala bisa hulalat taghayyur, terjadilah berbagai macam perubahan. Betul, kehidupan itu seperti air, kemudian membasahi sawah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu terjadi perubahan, kering, kemarau masuk, manusia mulai terjadi berbagai macam perubahan. Ini sudah nggak punya, ini sudah nggak bisa, perubahan di berbagai macam lini kehidupan. Fahuwa muhtajun ila ma ana muhtajun ilaihi min hararati syamsi. Pada saat itu dia mulai butuh apa? Panasnya matahari, wa burudatul ma, wa lutfin nasim, wa tarbiyatil ard. Fa subhana man arani kaifa tarbiyati fil asl. Dari sini pelajarannya Bu, bagaimana ya Allah menumbuhkan kita. Lihat Ibu, dari siklus kita tidak ada, hanya berupa mani. Kemudian Allah ciptakan di rahim ibu kita, lalu dilahirkan menjadi manusia, kemudian besar, hebat, pinter, canggih, profesor, berbagai macam kelebihan diberikan oleh Allah. Kemudian ditarik satu persatu, matanya sudah mulai kehilangan pandangannya, berkurang pendengarannya, kekuatannya, dan akhirnya meninggal dunia. Allahu Akbar. Faya ayyatuhan nafsul lati qad tama'at ala ba'di hikami. Wahai diriku, ibu-ibu, panggillah diri kita masing-masing, jangan panggil orang lain. Diriku, setelah kamu bisa merenungkan dengan baik hikmah-hikmah di atas, qabihun bik, sangat jelek, sangat tercela bagimu, al-iqbalu ala ghairik, kamu menghadap kepada selainnya, yaitu selain Allah. Sekarang yang memberi hujan, rizki, kaya, cukup, siapa? Allah. Yang memberikan kehidupan kita, Allah. Yang menjadikan kita hebat, siapa? Allah. Kenapa sekarang setelah kita itu bersyukur, malah bersyukur kepada selain Allah? Syirik itu kan zalim. Makanya dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Zalim, zalim itu apa Bu? Zalim itu kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kan. Ini sekarang letaknya ibadah itu kan di Allah, ternyata diletakkan di tempat angker, ya, kuburan para wali, benda-benda keramat. Zalim,
Bahkan bukan hanya zalim, dikatakan oleh Allah, inna syirka la dzulmun adzim, satu kezaliman yang besar. Sumal ajab kaifa tuqbilina ala faqirin misli. Bagaimana kita sekarang ini bergantung kepada yang fakir seperti kita, bahkan mayit tidak bisa berbuat apa-apa di kuburan. Ada orang yang tergantung pada keris, pada akik, pada benda-benda keramat, tempat angker, pada manusia yang dianggap keramat, wali, padahal dia itu miskin seperti kita juga miskin, butuh kepada Allah seperti kita juga butuh kepada Allah. Sama, kenapa kita tidak bergantung kepada Allah? Sama-sama ketika perutnya mules, nggak bisa menahan. Kok bisa menahan hujan? Sama-sama kalau dia sekarang ini nggak punya duit, ngeluh. Si dukun itu, Bu, saya tanya, dukun itu cari apa? Cari duit apa bukan? Cari duit, berarti miskin. Aneh, kita datang ke dukun pengen rizkinya lancar, lah dukunnya aja itu butuh duit. Kalau ada jimat yang bisa mendatangkan uang, nggak mungkin dikasih ke ibu, pakai aja sendiri. Wong dukunnya juga butuh duit. Kalau sekarang ada jimat yang bisa mendatangkan kesehatan, pasti dipakai oleh dukun sendiri. Dukun itu juga datang ke rumah sakit, Bu. Cuman kalau datang ke dokter bilang, Pak dokter jangan bilang-bilang ya ke pasien saya. Itu. Iya, sama. Kenapa sekarang kita tidak bergantung kepada Al-Qawi yang kuat, Al-Aziz yang perkasa, Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Allah, innahu huwal barrur rahim, dialah zat yang maha baik lagi penyayang. Yang ngasih rizki Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang bikin kita hebat itu Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, yang mendatangkan bahaya juga Allah, yang bisa menghilangkan bahaya juga Allah. Kenapa kita sekarang minta kepada selain Allah? Makanya Allah tegur kita bersama-sama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang sekarang ini tidak bisa menciptakan kita, tidak bisa memberi rizki kita, tidak mematikan, menghidupkan kita, tidak mengatur alam semesta. Bahkan Allah katakan, tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang tidak pernah mati, hidup terus, yaitu Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Dengan demikian farji'i bi mithlu ma bika ya hammam. Masya Allah, ya, kita ini semuanya adalah toilet yang hidup. Kita itu berisi kotoran semua, Bu. Masya Allah. Si dukun-dukun yang didatangin itu juga mengandung kotoran. Sebetulnya betul kata Imam Ibnul Jauzi, kita ini adalah semua toilet berjalan di muka bumi. Kalau seandainya bau badan kita itu dibongkar sedikit oleh Allah, tidak ada yang berani mendekat dengan kita. Kenapa kita tidak mendekat kepada zat yang maha suci, maha bersih, yang dikatakan innallaha thayyibun, Allah itu maha indah, yuhibbut thayyib, senang yang indah. Farji'i ilal aslil awal, kembalilah kepada asal muasal, yaitu zat yang bisa menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur alam semesta. Watrubil minal musabbib, mintalah kepada yang membuat sebab, yaitu Allah. Mendekatlah kepada yang punya sebab, yaitu Allah. Mendekatlah kepada yang punya rizki, yaitu Allah. Jadi jangan cuma kita itu pinter mencari, mengejar rizki, tapi kita juga harus pinter mengejar yang punya rizki, yaitu Allah. Wa ya tuba laki an araftihi fa inna irfanahu mulkud dunya waddin. Wahai jiwaku, diriku, andaikan kamu tahu hakikat ini,
bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, mengatur alam kecuali Allah, menciptakan kecuali Allah, dan mematikan, menghidupkan, semuanya ini Allah, maka itu adalah puncak kekayaan, kekuasaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita persilakan, ada habis ya Mas, gimana? Ya, 2-3 pertanyaan aja, karena mungkin ibu-ibu mau ke mall ini kayaknya. Silakan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga berbuah jannah mudah-mudahan. Kembali kami himbau kepada para pemirsa dimanapun berada, ZA Official maupun TV-TV sunnah yang lainnya yang ingin berinteraktif langsung ya dengan kami, silakan ke nomor 0811 8033 389, 0811 8033 389.